Baik. DPP PAN ini seringkali atau Partai Amanat Nasional ini seringkali mengecoh lembaga survei. Setiap kali ada survei selalu hasilnya kecil. Tetapi dalam kenyataan ketika di pemilu, di pileg ternyata meleset semua hasilnya. Bang Zul bisa ceritakan nggak ini rahasianya apa ini? Sehingga PAN itu selalu bisa mengecoh lembaga survei sehingga perolehan di pileg itu ternyata lebih besar, jauh lebih besar ketimbang hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Silakan Bang Zul. Ya, kita juga sudah berkali-kali menyampaikan pertanyaan kepada lembaga-lembaga survei. Ya. Pernah dulu lembaga survei itu tinggal sebulan lagi mau pemilu, tinggal 1 bulan, kita 1,8. Tapi hasilnya 7%. Ya. Waktu itu hanya yang EF itu yang mendekati, yaitu 4,8. Ya. Yang lainnya rata-rata 1,8. Selalu kita tanya dengan lembaga survei itu, jawaban yang paling memuaskan itu saya pernah terima dari Saiful Mujani. Ya. Udah Pak Zul dibilang 2%, 5% itu sama aja, gitu. Nah, jawabannya begitu. Iya. Nah, jadi ya walau alam gitu. Tapi ada juga beberapa lembaga survei yang betul-betul ya secara fair, adil gitu. Nampaknya hasilnya juga mendekati gitu ya. Misalnya di survei kita kayak dulu yang Pak EF itu kami 4,8. Ya. Yang lain 1,8 tapi dia 4,8. Hasilnya 7%. Jadi ada margin error masih masuk akal gitu. Ya, nah, tapi yang lain-lain memang kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke. Jadi jadi kalau ya, survei kita biasa saja karena dari mulai ada survei, ada pemilu selalu begitu. Oleh karena itu kami sudah memahami, masyarakat kader-kader PAN sudah memahami. Kalau PAN disurvei masih kecil, nah itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi sudah memahami. Nah yang kedua saya minta maaf Mas Feby, Mas Dayat, saya ini harusnya datang ke Tribun waktu yang lalu, tiba-tiba Pak Jokowi ngundang kita ya mendadak. Nah kalau Presiden ngundang kan susah tolaknya. Jadi saya minta maaf waktu itu nggak bisa hadir ya. Ini juga harusnya kita jam 1 ya. Jam 1 kita jadi jam 10.30. Karena jam 1 sudah jadwal lama ganti gigi. Iya. Jadi saya minta maaf dan terima kasih atas pengertian teman-teman. Silahkan lanjut. Ya, lanjut Bang Zul. Bang Zul tadi disebutkan bahwa digambarkan bahwa PAN ini adalah partai yang solid, partai menengah yang solid. Ya. Namun beberapa waktu yang lalu tokoh sentral dari Partai Amanat Nasional yaitu Pak Amin Rais istilahnya resign dan mendirikan Partai Ummah. Apakah nanti 3 tahun ke depan posisi ini akan mengganggu Partai Amanat Nasional, Bang Zul? Halo. Ya, PAN itu kan tentu bersaing dengan partai-partai yang sudah eksis ya. Ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada Gerindra gitu ya. Tentu kalau berbasis Islam ada PKB, ada PKS gitu. Ya. Tentu PAN itu akan seperti apa tergantung kepada kinerja Partai Amanat Nasional itu sendiri. Ya. Tergantung kepada kinerja kader-kader PAN, tergantung sikapan kinerja PAN menyikapi perkembangan apa yang dirasakan publik. Jadi sangat tergantung kepada internal PAN itu sendiri, tidak pengaruh kepada partai lain atau pihak-pihak yang lain. Jadi sepenuhnya PAN seperti apa pemilu nanti tergantung kepada kinerja kita, gitu Pak. Ya.